luar di sebelah, tapi saudara sedang dengar firman dan tahu di hati. Amin. Seorang anak berkebangsaan Inggris, papanya pelaut hebat. Anak ini dengan ibu mama diajar kebenaran firman tiap saat. Didengar firman, dibaca firman, di mama bilang firman Tuhan dalam Holy Bible, dalam kitab suci menjelaskan. Anak itu didengar waktu dia umur 7 tahun. Sang ibu sakit keras. Waktu dia umur 11 tahun, mamanya meninggal. Bapak yang adalah seorang pelaut ini kawin lagi dan punya anak. Mereka lebih memperhatikan anak yang daripada mama kedua ini daripada anak pertama. Terus anak ini dimulai. Waktu itu dilihat kapal mau keluar, ikut kapal untuk melaut dan pergi. Di kapal dimulai ikut dalam setiap kejahatan yang dibangun. Umur 11 tahun mulai merantau sampai umur 20 tahun hidup hanya di lautan bebas. Ditawan, satu kali terjadi kehilangan dan dia dicambuk, dikasih pindahan antar kapal. Pada waktu itu terjadi perdagangan budak terkenal di dataran Inggris. Jadi penjualan budak itu nilai paling tinggi. Sekitar 14.000 orang harus setiap saat ditukar di antara kapal dan dibawa pergi untuk dibuat dijual. Pemuda ini adalah seorang yang juga masuk dalam penjualan budak dan dia pergi. Ini sempat kembali waktu diingat ibu mama bilang, kalau kau dalam kesulitan kau berdoa. Waktu dia berdoa, Tuhan tolong dia. Tuhan yang baru nih bawa dia terus bilang kau bebas, kau urusan punya tahu peternakan diurus. Tapi kembali lagi dijatuh dalam minum-minum, mabuk, pesta pora, foya-foya. Akhirnya dia ditangkap lagi dengan masalah yang berbeda. Anak ini dibawa lagi, dibuang lagi di satu kapal. Sampai satu kali terakhir, dia akan dibuang di satu tempat terus diberdoa. Dibilang Tuhan besok pagi, seminggu lagi kapal perbudakan datang dan saya akan dipindahkan ke satu tempat lain. Tuhan tolong kami. Di waktu yang bersamaan dengan penjagaan yang ketat, jadi tulis surat terus sama ibu bapak dan ibu berdoa. Ada satu kapal datang dan anak ini Tuhan yang baik suruh kau pulang. Dia naik kapal. Perjalanan hampir 3 bulan dan di kapal itu mereka menghadapi tantangan yang luar biasa dan kapal itu hampir karam. Waktu kapal itu tenggelam, anak ini mengapung beberapa minggu. Persediaan makanan habis. Sampai akhirnya satu saat tiba di satu tempat di pantai Irlandia. Waktu dia singgah, dalam pengapungan selama beberapa minggu itu dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, kalau saya selamat, saya mau kembali melayani Tuhan. Saya mau hidup sama Tuhan. Ibu mama bilang, kau harus ingat, kau harus ingat. Ibu mama dalam doa di mama bilang harus tetap berdoa. Jadi dalam kondisi yang begitu frustasi, dalam kondisi yang begitu rusak, dalam kondisi yang hilang harapan, tapi diingat dia waktu umur 11 tahun pergi itu bikin banyak himne, banyak lirik lagu yang menghujat Tuhan. Bahkan dia bisa bikin lagu yang pokoknya lagu-lagu yang lagu-lagu dunia, tapi waktu ini dalam kondisi sulit. Waktu dia menatap ke langit dalam keadaan dia lihat semua bintang. Waktu dia selamat di pulau di satu pantai. Pemuda ini yang bernama John Newton. Dalam perdagangan bebas manusia, perbudakan dalam perompak,
gerobak kalau di sini kan, kalau saudara pernah nonton film Kapten Phillips, itu gerobak Somalia itu kan mereka bajak laut, gitu ya. Semua dunia gelap diikuti. Tapi waktu dalam kapal karam dan hampir hancur, ada satu lirik yang mampu mengubah dunia hari ini. Ditulis satu pujian ini. Amazing grace, how sweet the sound. Jadi dalam pujian ini bicara tentang bagaimana saya hilang, tapi Tuhan temukan. Amin. Tapi Tuhan temukan. John Newton dalam setiap ubanan lagu dan tulisan, dia akhirnya mengubah seorang Inggris yang bernama John Wesley. Dalam komunitas Wesleyan, Brother Cambridge, mereka semua datang dan ikut Tuhan. Kalau saudara dalam pergerakan kekristenan, itu ada yang namanya aliran Wesleyan. Itu komunitas Holiness Life, komunitas yang jaga hidup. Jadi dong siang dong kerja, dong kasih firman, dong pagi. Tapi malam sebelum tidur, mereka duduk dalam lingkaran dan dong berdoa. Yang satu bilang, saya minta maaf, tadi sama aku. Yang satu bilang, tadi saya kurang hati, tadi saya agak kecewa. Yang satu bilang, tadi saya sadar hampir saya tonjok orang, hampir saya pukul orang. Oke, mari kita berdoa. Mereka akan face pengakuan kepada Tuhan, terus pegang tangan berdoa. Tuhan, kami mau lebih baik.